Saudara, pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024 telah selesai dilakukan hari ini 1 Oktober 2024. Di mana saudara sebanyak 732 anggota MPR RI, 580 anggota DPR, dan 152 anggota DPD untuk periode 2024 hingga 2029 telah diambil sumpahnya. Pelantikan anggota MPR periode 2024-2029 dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan banyak tokoh negara lainnya. Sejumlah ketua umum partai juga terlihat turut hadir dalam acara pelantikan. Untuk mengulas lebih lengkap terkait dengan pelantikan anggota DPR, MPR, dan juga DPD RI, kita langsung sapa rekan kita Tifal Solesa yang saat ini berada di gedung DPR MPR RI. Tifal, silahkan. Ya, terima kasih. Riuh rendah suasana gegap gempita lah saya katakan begitu proses pelantikan MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia periode 2024-2029 masih terasa sampai dengan saat ini. Kami masih melihat lalu lalang dari keluarga anggota parlemen yang dilantik hari ini tepat sejak pagi hingga siang tadi, baik itu mereka yang tergabung di Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 580 orang maupun juga DPD RI. Ada 152 senator yang dilantik hari ini juga dengan sumpah jabatan masing-masing akan siap bekerja demi menampung aspirasi rakyat dan disampaikan, diejawantahkan dalam kerja-kerja parlemen di Kompleks Parlemen Senen Jakarta ini. Kalau mencermati apa yang sudah kami diskusikan bersama dengan para narasumber sejak pagi hingga siang tadi, ada beberapa catatan kritis dari evaluasi kerja di periode 2019 hingga 2024 dan apa kira-kira proyeksi, harapan, dan optimisme yang bisa kita tumbuhkan dari sekarang untuk periode baru. Tapi untuk catatan lain kita juga perlu cermati bagaimana untuk sosok-sosok baru yang akan menghiasi ruang publik kita di parlemen ini, bagaimana kita bisa menaruh harapan kepada mereka-mereka yang baru tahun pertama, baru di periode pertama bergabung sebagai wakil rakyat. Saya masih bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya, untuk kita diskusikan lagi soal ini. Mas Toto, masih aman ya? Masih. Oke. Masih ramai sekali. Masih ramai dari tadi, lalu lalangnya luar biasa. Oke, melanjutkan apa yang kita bahas di sesi sebelumnya, Mas. Kita bicara soal anggota-anggota baru. Ya. Hampir 50% anggota parlemen yang dilantik hari ini adalah wajah-wajah baru. Ya. Dan seberapa besar Anda menaruh harapan kepada wajah baru ini yang mungkin ada yang pernah terlibat sedikit banyaknya di ranah politik, tapi ada yang baru banget terjun dunia politik di saat ini. Jadi kalau kita menerjemahkan anggota baru ya, ada 47%, kita bisa terjemahkan lagi secara kualitatif. Misal, kalau kita bicara mengenai anak muda, kan biasa orang mengatakan, kalau anak muda kita lebih bisa berharap nih. Ada catatan misalnya kalau kita berbicara dari sisi jumlah yang usianya di bawah 40 tahun, ini DPR sekarang dari 6 pemilu terakhir paling rendah. Jadi hanya 15%. Artinya wajah-wajah usia baru yang dikatakan tanpa beban, lebih energetik dan lain-lain, jumlahnya lebih rendah. Itu pun ada catatan lain. Ternyata sisi ketika banyak anak muda yang masuk, atau misalnya kalau kita bedah secara jenis kelamin ada kenaikan sedikit nih. Sekarang itu yang kemudian menjadi anggota DPR dari perempuan ada 21%, naik dikit dari sebelumnya 20,5%. Tetapi kalau kita bedah lebih lanjut, ternyata banyak dari perempuan yang jadi dan naik angkanya, anak-anak muda yang masih ada 15% di bawah 40 tahun, tapi ternyata banyak juga yang sebatas dari politik dinasti. Itu kan sulit buat kita memposisikan untuk mereka. juga nggak bisa kan? Iya, kita sulit buat memposisikan mereka sebagai orang baru. Oh ya. Karena dia jadi dalam konteks melanjutkan saja ayahnya. Walaupun secara langsung ya tidak pernah terlibat langsung secara agenda-agenda politik. Betul, tapi kalau dia hanya maju sebagai DPR karena mewakili ayahnya, meneruskan ayahnya yang udah bosan atau jadi bupati atau jadi gubernur, artinya kan anggota baru tapi rasa lama. Budaya yang terbentuk kan karakternya masih karakter lama. Karena di catatan kita misalnya 20,5% dari seluruh anggota DPR yang jadi itu terasosiasi dengan politik dinasti. Artinya rasa lamanya masih ada. Nah balik lagi, ini bukan tentang baru dan lama. Bukan tentang kita kemudian harus pesimis terhadap anggota DPR yang lama yang jadi kembali dan lebih optimis
terhadap anggota yang baru pertama kali jadi anggota DPR. Saya lebih melihat ini sebagai sebuah mekanisme sistem yang harus dipaksakan tadi kembali, bagaimana partai-partai memaksa mau dia anggota baru atau dia anggota yang lama udah 2 kali jadi, 3 kali jadi, 4 kali jadi, tetapkan mekanisme baru, tetapkan sanksi baru, tetapkan sebuah mekanisme pengawasan baru yang akan memaksa mereka lebih berkualitas. Kalau mewakili generasi, tadi kan kita juga lihat di proses pelantikan hari ini, pimpinan sementaranya baik itu DPD dan DPR ada yang umur 22 sampai 23 tahun. Betul. Mewakili generasi itu apa ya? Gimana cara kita bisa meyakinkan bahwa anak-anak muda yang menjadi dominasi dari kependudukan kita saat ini akan tergerak untuk terjun politik dan mau meresapi kerja-kerja politik yang ada di sini? Iya, kalau kita lihat misalnya anggota DPD termuda dan DPR termuda itu juga masih terasosiasi dengan ayahnya. Kalau kita lihat anggota DPR termuda itu anak dari almarhum Desmond J. Mahesa. Iya. Di Banten 2 kalau saya tidak salah. Lalu kemudian anggota DPD termuda ayahnya memang tidak di DPR tapi ex-ketua DPRD di Kabupaten Nunukan kalau saya tidak salah di Kalimantan Utara. Anaknya jadi DPD dan kemudian jadi DPD termuda di seluruh Indonesia. Saya berharap mereka tidak sekedar mengikuti budaya ayahnya yang sering dikritik nih begitu ya kalau kita bicara incumbent pejabat lama. Nah, bagaimana membuat anak-anak muda ini tidak kemudian menjadi tua? Ada istilah di bahasa Sunda kokolot begok gitu. Akhirnya matang sebelum waktunya gitu ya. Itu yang menurut saya ketika partai-partai misalnya memang membuat sebuah mekanisme KPI, siapa yang kemudian bekerja dengan lebih baik, absensinya lebih rajin, lebih sering terjun ke reses. Siapa yang dalam transparansi laporan reses, entah ada indikator tuh yang punya websitenya lebih terisi dan berbagai indikator lain. Media sosial, itu kan konteks fungsi komunikasi ya. Kalau KPI itu dibuat oleh partai, saya meyakini anak-anak muda ini yang baru, apalagi tidak punya beban, apalagi punya kemampuan berkomunikasi lebih baik, dan kemudian tadi tanpa beban, mereka akan menjadi sebuah daya ledak baru. Tapi kalau kemudian mekanisme pengukuran kinerja oleh partai hanya dilihat dalam konteks kedekatan dengan para pengambil keputusan atau ketua umum DPP dan lain-lain, anggota-anggota yang baru muda sekalipun mereka nggak berpikir. Potensi mendobraknya berarti kecil ya? Ya, apa gunanya kalau saya kemudian mendobrak malah ujungnya kena teguran. Kalau ujungnya malah kemudian dianggap sebagai suara yang berbeda dibandingkan dengan suara partai. Jadi political will-nya memang harus dipaksa di level pusat, di level partai. Dan partai harusnya melihat ini kan sebagai sebuah opportunity. Di tengah apatisme publik terhadap lembaga bernama DPR dan terhadap partai, ketika mereka berani membuat terobosan pertama, efeknya akan elektoral juga loh. Efeknya juga akan teras kepada publik loh. Dan sekarang kan kita tahu, beda dengan tahun 99, sosmed belum ada. Sekarang itu kan setiap kegiatan DPR makan mewah aja itu bisa keluar loh. Yang naik jet pribadi aja kan bisa langsung ketahuan misalnya gitu ya. Termasuk para anggota DPR harusnya belajar dari peristiwa-peristiwa seperti itu, termasuk partai, bagaimana mereka membuat sebuah mekanisme baru, pengukuran baru, yang efeknya akan jadi investasi politik mereka 5 tahun ke depan. Selain masalah generasi, kita juga melihat ada kalangan-kalangan figur publik. Ya walaupun sebetulnya mereka-mereka yang sudah dilantik hari ini pun jatuhnya sebagai figur publik juga begitu. Cuman sosok yang dikenal itu adalah mereka-mereka yang sebelumnya menjadi seorang pesohor dengan segala bidang seni yang mereka geluti, sekarang memberanikan diri untuk masuk sebagai seorang anggota dewan, entah itu di DPR maupun juga senator di DPD. Menurut Anda keberanian mereka untuk sampai di titik ini setidaknya sampai dengan saat ini adalah sebuah gebrakan? Pertama ya harusnya pola pikir dari teman-teman seleb ya, katakanlah seleb atau pesohor yang menjadi anggota DPR. Semangatnya untuk berkiprah, berkreativitas harus 2 kali lipat. Karena mereka sering diremehkan. Menang hanya karena popularitas, menang hanya karena joget-joget, menang hanya karena bisa nyanyi dan kemudian dikerubutin orang ketika setiap berkampanye. Harusnya kan dalam konteks harga diri lah sebagai pejabat baru, mereka tunjukkan, mereka punya intelektualitas, mereka bisa berkiprah, mereka tidak kalah terjun ke masyarakat. Dan yang kedua, harusnya mereka sadari modal mereka lebih besar loh dibandingkan anggota DPR yang non pesohor untuk melakukan fungsi komunikasi, untuk turun ketika reses, untuk kemudian bisa berinteraksi dengan masyarakat. Karena orang udah kenal, bahkan sebelum mereka menjadi anggota DPR, karena orang lebih mau berdialog ketika mereka kemudian sekarang sudah menjadi anggota DPR. Harusnya manfaatkan itu. Nah sayangnya
para pesohor yang harusnya memiliki kelebihan dalam fungsi komunikasi seringkali akhirnya juga tenggelam dalam budaya yang tadi. Ketika sudah jadi anggota DPR malah jauh dengan konstituennya, lebih dekat dengan DPP-nya dan para petingginya. Padahal kemampuan mereka yang tidak dimiliki oleh non pesohor itu adalah dekat dengan masyarakat, dan itu investasi politik untuk menang lagi di 2029. Memangnya kalau di periode 2019-2024 kerja-kerja mereka ada yang tidak bagus, tidak sampai gol, atau malah ada catatan lain soal itu? Jawabnya nanti ya Mas ya. Ya. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini, tetap di Sapa Indonesia Siang. Kami di Sapa Indonesia Siang, kami masih bersiaran langsung di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dalam suasana pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD. Periode 2024-2029, saya masih berbincang bersama dengan Yunarto Wijaya dari Carta Politika. Mas Toto, ngomongin Ya, soal tadi ya, masalah artis bergabung jadi anggota parlemen. Kalau yang Anda lihat di periode sebelumnya, catatan-catatan apa yang Anda rasa kok kayaknya kurang greget ya kerja-kerja wakil rakyat dari kalangan selebritas ini? Saya tidak mengatakan lebih buruk ya, tetapi tidak terdengar. Mereka seperti tenggelam, sama seperti anggota DPR lain yang seringkali akhirnya dikritik. Padahal kan kalau kita berbicara mengenai tadi, bagaimana kemampuan mereka berkomunikasi baik dalam konteks ketika berbicara di floor DPR atau dalam konteks berinteraksi dengan masyarakat, mereka punya keunggulan di situ loh. Mereka lebih bisa diterima oleh masyarakat. Mereka kemudian lebih bisa berkomunikasi. Nah, yang kita lihat tadi sepertinya melempem akhirnya. Dan itu bukan hanya terjadi dalam konteks DPR. Dalam konteks fungsi eksekutif ketika mereka menjadi kepala daerah, kita menemukan hal yang sama. Artinya apa? Ada budaya di organisasi yang membuat siapapun yang jadi, mau itu penyanyi, mau itu aktivis, mau itu bintang film, mereka tenggelam dalam situasi yang menyebabkan mereka malah menjadi lebih diam dibandingkan ketika mereka sebelum menjadi pejabat. Terbawa arus untuk tadi bersuaranya itu ketika menunggu instruksi Ibu Ketua Umum saja. Saya tidak mengatakan bahwa kemudian mereka harus mendikotomikan dirinya berbeda dengan partai, tidak juga. Tapi anggota DPR yang berhasil itu kan adalah anggota DPR yang ketika tetap kemudian ada dalam garis ideologi partai, tapi juga bisa memberikan masukan kepada partainya bahwa kebijakan-kebijakan harus sesuai dengan aspirasi masyarakat. Artinya apa? Tugas paling utama itu turun, dengerin masyarakat, berkomunikasi, dan tadi kalau masuk ke pertanyaan pesohor, mereka yang harusnya menjadi garda terdepan, ngajarin tuh anggota-anggota DPR yang bukan pesohor, yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat untuk melakukan hal tersebut. So, apa tolok ukur yang bisa kita tetapkan dari sekarang untuk mereka-mereka yang baru, terutama dari kalangan pesohor ini? Karena kan banyak asumsi yang muncul saat pemilihan itu ya sebetulnya ya biar menarik atensi untuk memilih partai yang kemarin saat pemilihan ini bisa dapat suara lah ibaratnya begitu. Ya. Tapi saat mereka terpilih, mereka sudah bekerja secara resmi mulai hari ini. Tolok ukur apa yang bisa kita lihat dari sekarang sehingga kita bisa tagih itu? Kalau menurut saya simpel ya, misalnya buat para pesohor, ketika mereka punya kemampuan komunikasi lebih, mereka harusnya pertama kali menunjukkan sebagai anggota DPR yang bisa membuat pelaporan dari kegiatan mereka baik di floor DPR ataupun terhadap konstituen, website, lalu kemudian sosmed. Isinya jangan cuma makan bakso misalnya ketika bicara di sosmed, tapi bicara betul-betul mengenai laporan pertanggungjawaban dari banyaknya kegiatan. Mas, kalau kita lihat itu kegiatan itu sebenarnya banyak sekali loh di DPR. Misalnya ada 1.356 RDP, 1.063 rapat kerja. Berapa banyak yang orang ketahui lewat akun sosmed masing-masing DPR? Apa hasil dari Raker? Apa hasil dari RDP? Apakah tidak pernah ada anggota DPR yang melakukan itu? Ahok, Basuki Cahayapurnama pernah melakukan itu. Jadi dia punya website BTP, tulisannya saya lupa singkatannya, bersih, transparan, dan apa gitu P-nya ya, sesuai dengan singkatan namanya. Di situ tertera semua laporan kegiatan-kegiatan penggunaan uang reses. Itu yang harusnya bisa ditunjukkan. Sehingga ketika masuk ke pertanyaan Mas Tifal tadi, tolak ukurnya apa? Harusnya dari situ. Bahwa mereka bisa melaporkan uang yang saya pakai untuk ngapain aja. Oke, saya pernah keluar negeri, kunjungan luar negeri. Tapi supaya tidak dilihat negatif, di luar negeri itu saya melakukan ini loh. Fungsinya seperti ini loh. Gunanya buat DPR dan komisi yang saya kemudian tempati seperti ini loh. Itu yang tidak pernah ada. Dan harusnya para pesohor ini bisa mencontohkan bagaimana pertanggungjawaban dari apa yang mereka kerjakan secara transparan dan terbuka kepada publik melalui berbagai macam instrumen yang kita sudah miliki. Di Carta Politika,
sampai yang terakhir kali mungkin Ya. dipahami atau dibaca risetnya begitu, bagaimana tangkapan publik terhadap sosok-sosok artis yang menjadi bagian dari DPR, MPR, dan DPD ini? Apakah bisa dikatakan naik, turun, stagnan, atau malah ada hal-hal kritis lain yang sebetulnya harus dicermati? Kalau pertanyaannya kita ajukan pada masa kampanye, euforia terhadap para pesohor ini tetap lebih besar. Kenapa? Karena biar bagaimanapun mereka pernah punya jasa terhadap halayak. Walaupun jasanya menghibur, Ya. menyenangkan halayak dengan tampilan-tampilan di televisi, di radio, dan lain-lain. Tetapi ketika kita tanyakan kepercayaan publik dalam konteks ketika mereka sudah jadi anggota DPR, stuck. Artinya kan modal mereka udah jauh lebih besar. Orang euforia tetap. Saya tahu nih lucu kalau lagi muncul di TV. Nyanyinya enak. Lalu kemudian orangnya rendah hati ya ketika masuk infotainment dan segala macam. Tapi ketika kita uji dalam kapasitas kerja mereka sebagai anggota DPR, euforia itu menjadi hilang. Itu yang harusnya kan jadi sebuah tolok ukur dan sebuah indikator yang harusnya tamparan ya, bahwa yang namanya para pesohor ini modalnya lebih besar. Kalau sampai ketika jadi anggota DPR lebih punya uang lo buat berkiprah, lebih punya modal untuk berkiprah, ada uang reses, ada hal-hal yang bisa dibagikan dari program sebagai anggota DPR. Tapi kemudian euforianya malah menjadi hilang. Artinya kerja mereka lebih buruk dibandingkan yang non pesohor. Karena modal mereka kan sebenarnya sudah lebih besar dengan dikenal dan disukai oleh masyarakat. Itu yang harusnya kita lihat sebagai tantangan buat mereka. Berarti PR-nya seperti Anda katakan di awal tadi, bahwa ini akan 2 kali lebih besar bagi mereka para pesohor untuk membuktikan kerja mereka ya. Kita ambil contoh lah tadi yang sempat melintas di sekitar sini. Ada Ahmad Dhani tadi misalnya, kemudian ada Melly Guslow, ada Oneng. di DPD juga ada Betul. Komeng yang Ada ikut bertarung di sana untuk Iya. untuk konstituennya begitu. So, apa pesan Anda mungkin yang harus betul-betul dikerjakanlah dari hari pertama ini deh kalau gitu untuk mereka-mereka ini? Ya, saya berharap pada para pesohor ini mereka harusnya lebih tidak punya beban. Mereka kan berasal betul-betul dari rakyat dan ketika udah terpilih harusnya untuk rakyat. Karena mereka sebetulnya bisa terpilih modalnya kan karena popularitas. Itu nggak bisa dipungkiri. Popularitas itu kan didapatkan dari apa yang mereka lakukan selama ini terhadap masyarakat. Dengan menghibur mereka, karya seni yang mereka buat. Jadi kehadiran mereka itu jasa pertama yang harus mereka ingat itu bukan ketika partai mau menempatkan mereka menjadi caleg. Tetapi dikarenakan popularitas yang dimiliki oleh rakyat, bahkan mereka dimanfaatkan oleh partai nih untuk kemudian jadi vote getters, sehingga bisa menambah suara, sehingga sebuah partai bisa mendapatkan kursi di dapil tersebut. Kan mereka dimanfaatkan. Iya. Jadi ketika mereka jadi, harusnya rasa terima kasihnya pertama jangan ke partai dulu, kepada rakyat tadi yang secara tidak langsung udah membuat mereka duduk di kursi konstituen. Dan kalau mereka lakukan itu, partai juga akan seneng kok. Ketika ada image positif yang didapatkan oleh para pesohor ini, euforia itu tetap bisa dipelihara, image partai juga yang akan menjadi bagus. Terlebih nanti saat penugasan di komisi masing-masing, entah itu Betul. sesuai atau tidak dengan keinginan mereka mungkin. Karena kan Betul. ada beberapa suara juga yang kalau kita tangkap saat mereka di masa kampanye, rata-rata kan kalau dari kalangan-kalangan pesohor ini pasti ingin memajukan masalah kebudayaan. Ya, Komisi 10 Di Komisi misalnya. 10 itu kan Ya. jadi area tugasnya begitu. Ya. Tapi kan saat itu tidak terjadi, keinginan mereka itu tidak sesuai dengan harapan kerja di realitanya di lapangan, tentu kan ini akan jadi pertanyaan baru lagi. Ini beneran bisa kerja atau enggak nih, kan gitu jadinya. Saya melihat tapi tidak serta-merta kita harus mendorong para pesohor ini masuk di Komisi 10 hanya karena mereka pekerja seni harusnya masuk di Komisi 10. Kita harus melihat menarik mereka di belakangnya. Contoh, Once. Once itu orang kenalnya vokalis Dewa 19. Iya. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu, Once ini lulusan hukum UI, Universitas Indonesia. Artinya bukan tidak mungkin kenapa Once tidak meneruskan ilmu dan pengalamannya di bidang hukum, dia masuk di Komisi 3. Sehingga kemudian selain kapasitas dia yang menghibur yang sudah terbukti ketika dia menjadi vokalis bisa disalurkan dalam konteks fungsi komunikasi di konstituen dan di floor DPR, tapi kapasitas keilmuannya sebagai sarjana hukum juga bisa muncul. Kalau itu terjadi malah lebih kaya nih. Keterkenalannya bisa membantu dalam konteks komunikasi, keilmuannya tidak kalah dengan para
lawyer, dengan para lulusan hukum lainnya yang kalau itu dikombinasikan menjadi sesuatu yang menarik sekali menurut saya. Tapi akhirnya kan muncul lagi persepsi, karena kan sekali lagi kan ya mungkin ini PR juga lah sebetulnya bagi parangan persohor. Sekalipun secara background pendidikan selaras mungkin, entah apa yang mereka dapatkan nanti itu komisi kerjanya nanti. Tapi saat mereka mendapatkan posisi komisi kerjanya tidak sesuai dengan background yang dipahami publik sebelumnya, akan muncul pertanyaan, ini beneran bisa atau enggak nih? Ini beneran kerjanya serius atau enggak nih? Kan akhirnya kayak gitu, Mas. Ya, paling tidak itu kan bisa dimulai, makanya apalagi buat para pesohor ya. Ketika mereka lebih ngerti cara ngomong, tidak gugup untuk kemudian ngomong. Ya harusnya mereka lebih aktif ketika raker, ketika berhadapan-hadapan dengan menteri. Mereka harusnya lebih kritis. Apalagi kalau dulu mereka ngomong nggak ada tenaga ahlinya loh. Iya. Sekarang tenaga ahlinya udah nyiapin bahan kan. Sampai yang namanya pesohor di rapat-rapat komisi nggak aktif, nggak kritis, menurut saya keterlaluan. Karena negara sudah menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan substansi materi, kemampuan mereka sebelum menjadi DPR itu sudah melatih mereka secara komunikatif. Sehingga kalau mereka tidak lebih aktif dan tidak lebih pintar dan tidak lebih kritis dibandingkan yang non-pesohor, menurut saya keterlaluan. Dan ini pasti harusnya didukung juga dengan fraksi-fraksi masing-masing partai untuk bisa membantu kerja-kerja mereka ini kan? Ya, sudah pasti. Bagaimana juga kemudian kalau kita lihat dari kalangan yang lain? Oke, masih ada yang baru-baru. Oke, mereka dengan segala background generasi dan yang lain-lain secara latar belakang begitu. Tapi kan masih banyak PR-PR masalah legislasi yang juga masih terutang lah dalam tanda kutip dari yang periode sebelumnya. Anggap kita ambil contoh rancangan undang-undang perampasan aset, rancangan undang-undang PPRT dan masih banyak lagi. Seberapa yakin kita bisa menaruh optimisme ke mereka bahwa ini regulasi yang terhutang itu bisa diselesaikan di periode ini, Mas? Ya, pertama catatan ya, Mas. Jadi kalau dibanggakan DPR kemarin misalnya menyelesaikan 225 undang-undang. Tapi harus jadi catatan nih. Dari 225 undang-undang yang disahkan itu 51-nya itu terkait kabupaten kota, bukan sesuatu yang baru. Yang kedua, hanya 48 diantaranya itu yang berasal dari prolegnas. Artinya dari apa yang mereka pikirkan, rencanakan, hanya 48. Sisanya itu kumulatif terbuka, termasuk dorongan dari pemerintah. Artinya kan inisiatif DPR masih kurang. Artinya kan apa yang mereka rencanakan ternyata banyak biasnya. Dan itu yang menurut saya lagi-lagi dimulai harus dari partai. Bagaimana misalnya fraksi per 3 bulan itu melakukan berkala ya, seperti sebuah emiten itu kan per trimester kan atau per kuartal itu kan memberikan laporan. Mereka fokus saja pada prolegnas dalam 5 tahun ke depan, dalam setahun ke depan, apa yang mereka harus selesaikan. Fokus itu dulu, jangan tiba-tiba udah masuk undang-undang baru lagi atau rancangan undang-undang baru lagi. Kalau setiap partai yang melakukan itu, menurut saya kualitas dari undang-undang, pencapaian secara kuantitatif dari undang-undang, dan kesesuaian antara rencana dengan yang akhirnya diundang-undangkan, itu kemudian bisa terlaksana. Termasuk undang-undang yang banyak disorot oleh publik, misalnya RUU perampasan aset. Kita tahu presiden katanya serius. Padahal kalau presiden kemarin serius, tinggal dia perintahkan Kim dan Kim Plus yang katanya di bawah presiden ya secara politik, ketok palu pasti menang kok dalam pemilihan suara. Jadi ini semua menurut saya hanya masalah political will Walaupun saja. dinamikanya 8+1, satu ini pun masih potensial untuk bergabung ke 8 gitu untuk Itu koalisi. tadi apalagi sudah +1. Katakanlah mayoritas nanti adalah pendukung pemerintah. Parlemen isinya adalah pendukung pemerintah. Ya sudah, mau tidak mau kita harus terima sebagai sebuah persekongkolan elit ya, bahasanya seperti itu. Asal itu mempercepat pembuatan undang-undang yang berkualitas, publik akan melihat itu dalam konteks positif kok, demokrasi guyup. Walaupun secara teoritis itu tetap bermasalah ya, karena harusnya check and balances tetap menyisakan ruang buat oposisi. Tapi kalau kemudian oposisinya nggak ada, lalu undang-undang yang dibikin yang kontroversial semua, misalnya yang tersisa nih, ada RUU TNI, ada RUU Polri, yang beberapa pasal diantaranya dianggap bertentangan dengan semangat reformasi. Lalu kalau kemudian DPR baru yang diselesaikan hal-hal yang kontroversial seperti itu, ya jangan salahkan kalau kemudian kita sudah bisa menerka, lagi-lagi DPR akan terjerembab pada kepercayaan publik posisi buncit seperti yang terjadi pada periode sebelum. Bakal terulang nggak momen-momen revisi undang-undang berjalan secara kilat, momen-momen undang-undang direvisi dalam waktu yang cepat untuk periode sekarang ini? Membaca dari sosok-sosok tokoh-tokoh yang mengisi parlemen kita. Selama koalisi marwahnya itu masih pada konteks berbagi kepentingan, berbagi jabatan. Dan nanti indikasinya bisa kita lihat nih.
apakah kabinet ini isinya hanya bagi-bagi, hanya kemudian menerima apa yang diinginkan oleh masing-masing partai, presiden hanya memberikan cek kosong menerima siapa saja yang diajukan oleh masing-masing partai. Artinya di parlemen akan ada pola yang seperti itu juga, bahwa undang-undang yang akan diprioritaskan adalah undang-undang yang sesuai kepentingan mereka saja. Dan ketika itu yang terjadi, mereka akan menganaktirikan aspirasi dari masyarakat. Kalau itu yang terjadi, proses pembuatan undang-undang pasti akan kilat, tertutup, dan kontroversial seperti yang kita lihat terjadi misalnya pada saat Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, seperti yang kemarin kita terjadi dan menjadi pusat kritik dari masyarakat dan teman-teman LSM. Sebelum terlupa, saya mau coba singgung masalah komisi. Ya. Karena kan ini juga menarik. Beberapa kali pimpinan DPR bilang bahwa komisi jumlah kemungkinan bakal bertambah, Ya. tapi itu masih membaca lagi dinamika penyusunan atau struktur kabinet oleh Ya. pemerintahan baru nantinya. Menurut Anda, penentuan komisi jumlahnya akan bertambah atau tetap ini bakal sedinamis apa nanti ya? Ya, itu tadi sudah disebutkan ya, bahwa dia akan bergantung pada keputusan terakhir presiden terpilih, dalam hal ini Prabowo Subianto, apakah betul akan membuat kabinetnya lebih gemuk. Artinya ketika kabinet gemuk, nomenklatur itu akan berubah banyak. Misalnya akan ada upaya pemisahan antara pendidikan dasar menengah dengan pendidikan tinggi dan ristek. Misalnya akan ada pemisahan antara PUPR dengan perumahan rakyat, misalnya PU dengan perumahan rakyat misalnya, dan beberapa sektor yang lain. Kalau itu yang terjadi, memang sepertinya kan diarahkan menjadi justifikasi dari harus lebih diperbanyaknya juga komisi. Padahal menurut saya tidak perlu. Ketika berbicara misalnya mengenai PUPR, katakanlah dipisah. Loh, itu kan tetap masuk di Komisi 5. Kenapa harus diperbanyak komisinya? Karena ketika diperbanyak komisinya, indikasinya lebih kepada supaya partai-partai mendapatkan jatah pimpinan AKD lebih banyak saja. Nah, kalau itu yang terjadi, ya bukan hanya memperumit ruang komunikasi antara pemerintah dengan komisi yang jumlahnya lebih banyak, tapi kita akan melihat yaitu tadi bahwa DPR hanya turunan dari bagi-bagi kepentingan dan jabatan di antara partai-partai. Oke, perspektif ini yang harapannya bisa digali Semoga lagi. saya salah. Tentu ini catatan-catatan kritis ini kita harapkan bisa dipelajari betul oleh periode berikutnya untuk parlemen ini. Mas Toto, saya terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sudah Mas berbagi Iqbal. perspektif Sama-sama. bersama kami. Dan untuk Anda saudara, kami masih akan menggali lagi banyak perspektif terutama untuk anggota-anggota parlemen baru di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Tetap di Sapa Indonesia Siang.